Baik, selamat sore Bu. Perkenalkan, nama saya Francisco Bernardo Ndau. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat tentang menganalisa beberapa laman web. Baik, langsung saja kita masuk pada makalah yang telah saya buat. Baik, di sini halaman pertamanya. Berikutnya halaman kedua terdapat kata pengantar. Baik, pada daftar isi terdapat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian user interface, usability, user experience. Berikutnya pengertian interface. Setelah itu pengertian usability, dan yang terakhir pengertian user experience. Berikutnya 2.2 10 macam website. Setelah itu bab 3 penutup terbagi menjadi 2, yaitu kesimpulan dan saran. Yang terakhir daftar pustaka. Baik, pada halaman ketiga kita masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu 1.1 latar belakang. Pada latar belakang ini berisi tentang baik pada bagian pendahuluan 1.1 latar belakang. Pada bagian ini berisi tentang tujuan utama dan faktor usability dan utility. Berikutnya rumusan masalah. Pada rumusan masalah berisi terbagi menjadi 3. Yang pertama, apa itu user interface. Yang kedua, apa itu usability. Yang ketiga, apa itu user experience. Dan pada 1.3-nya tujuan terbagi menjadi 3, yaitu tujuan dari user interface, yang kedua tujuan dari usability, dan yang ketiga tujuan dari user experience. Kita masuk pada halaman berikutnya, yaitu bab 3 analisis 10 macam website. Baik, pengertian user interface, usability, user experience. Yang pertama, pengertian user interface. Baik, di sini menjelaskan bahwa user interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan penggunaan user. Tampilan UI dapat berupa bentuk warna dan tulisan yang didesain semenarik mungkin secara sederhana. UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Berikutnya pengertian usability. Usability merupakan atribut kualitas yang menilai beberapa efisien dan efektif seseorang dapat menggunakan suatu produk ataupun interface, dan beberapa baik. Berikutnya pengertian usability. Usability merupakan atribut kualitas yang menilai seberapa efisien dan efektif seorang dapat menggunakan suatu produk atau interface, dan
seberapa puas pengguna dengan proses tersebut. Baik, di bawah ini menurut Nielsen, usability mempunyai 5 komponen penting, yaitu learnability, efficiency, memorability, eros, dan yang terakhir authentication. Di sini juga terdapat penjelasannya. Baik, di sini mengapa usability itu penting? Usability penting karena pengguna yang merasa tertarik dan senang terhadap produk yang kita hasilkan akan terus menggunakan produk tersebut. Hal yang menguntungkan lainnya adalah bahwa mereka akan mulai merekomendasi produk kita kepada rekan-rekan. Hal ini tentunya meningkatkan tingkat pengguna dan loyalitas dari pengguna yang berdampak secara langsung terhadap pendapatan dari produk tersebut. Berikut yang kedua, pengertian user experience. User experience sesuai artinya dalam bahasa Indonesia, yaitu pengalaman pengguna, adalah pengalaman yang diberikan website atau software kepada pengguna agar interaksi yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Berikut ini 10 macam website. Yang pertama, YouTube. Baik, pada YouTube di sini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bisa melihat dan mengupload video yang kita suka. Berikutnya, sebagai ajang promosi diri. Yang ketiga, bisa mendownload setiap video. Dan yang keempat, bisa belajar streaming banyak video bermanfaat. Kekurangannya bisa disalahgunakan penggunanya. Banyak informasi yang menyesatkan. Banyak negara yang memblok YouTube karena terlalu bebas upload, jadi banyak video yang tidak berguna atau video pornografi yang terupload. Yang kedua, Yahoo. Di sini kelebihan dan kekurangan Yahoo. Yang pertama, kelebihannya sebagai surat menyurat. Yang kedua, salah satu web yang menyediakan fasilitas gratis. Yang ketiga, banyak fasilitas yang disediakan. Kekurangannya, satu ID Yahoo hanya untuk Yahoo, tidak bisa untuk produksi Windows seperti IM dan MSN. Yang kedua, sering menggunakan karena terlalu mudah untuk ID. Yang ketiga, skin untuk IM masih sangat simpel, tak seperti IM yang ada cukup banyak. Berikutnya, Play Store. Yang ketiga, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, selalu up to date. Yang kedua, bisa mempengaruhi secara otomatis. Yang ketiga, banyak aplikasi game yang gratis. Kekurangannya, yang pertama, jika telah memperbarui akan memiliki penyimpanan yang semakin besar. Yang kedua, banyak aplikasi yang mempunyai ukuran yang besar, terutama game terkenal. Yang keempat, Deticom. Deticom juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, informasi yang cepat dalam menyampaikan informasi, dapat dari masyarakat serta up-to-date 24 jam secara terus-menerus. Hal ini sulit dicapai oleh media cetak. Berikutnya, yang kedua, berita yang dimuat dan tulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, memungkinkan interaksi pembaca melalui fasilitas forum pembaca, sehingga pembaca bisa berdiskusi atas sebuah topik dan bisa mendapatkan informasi sekaligus saling sapa dengan orang lain. Berikut kekurangan Deticom. Yang pertama, banyak iklan yang muncul saat mengaksesnya. Yang kedua, adanya iklan yang muncul mengganggu dalam
mengakses berita yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak sabar melihat iklan yang muncul, maka ia akan beralih ke situs virtual lainnya. Yang kelima, Twitter. Baik kelebihan dan kekurangan Twitter. Yang pertama, kelebihannya alat komunikasi yang cepat dan tanggap. Semua orang yang bisa memimpin orang lain kecuali diblokir. Yang ketiga, tak perlu login untuk mendapatkan update karena bisa menggunakan pembaca RSS. Yang keempat, navigasi yang mudah dan tampilan yang sederhana. Dan masih banyak lagi kelebihan dari Twitter. Kekurangan Twitter, banyak akun yang kosong dan tidak aktif, atau dengan kata lain merupakan akun percobaan yang dibuat dan tidak pernah digunakan. Hal ini dapat memenuhi memori database pada server Twitter. Yang kedua, tampilan terlalu sederhana, tidak seperti Facebook yang memiliki tampilan modis dan elegan. Yang ketiga, tidak memiliki fitur chat seperti Facebook dan masih banyak lainnya. Kekurangan Twitter. Yang keenam, Wikipedia. Di sini kelebihan Wikipedia, yang pertama lebih cepat diakses, yang kedua info yang terdapat di dalamnya lebih lengkap, yang ketiga menjadi media yang sering digunakan oleh pelajar untuk mendapatkan informasi. Kekurangan dari Wikipedia ini, yang pertama kadang-kadang informasinya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, yang kedua kurangnya kesimpulan yang mendetail, yang ketiga banyaknya pelajar yang sering mengakses search engine ini. Yang ketujuh, toko bagus. Pada web ini memiliki kelebihan. Yang pertama, sangat gampang, hanya perlu beberapa menit untuk mendaftar, dan jika sudah punya barang untuk dijual, Anda bisa langsung memasang iklan. Yang kedua, banyak pengunjung. Rata-rata situs toko bagus dikunjungi tidak kurang dari ratusan ribu pengunjung setiap hari, baik yang sudah menjadi anggota maupun yang belum menjadi anggota. Baik, kekurangan dari toko bagus. Yang pertama, transaksinya sedikit tidak aman karena toko bagus bertindak hanya sebagai perantara. Yang kedua, cara pembayaran transfer bank. Karena toko bagus adalah situs iklan baris, maka di toko bagus tidak ada fasilitas pembayaran seperti di toko online lainnya. Kekurangan yang ketiga, kualitas barang. Sama halnya dengan belanja di toko online lainnya, kita tidak dapat melihat barang yang kita beli sebelum ada transaksi khusus. Jika wilayah penjual dan pembeli berjauhan, kecuali kita bisa bertemu dengan penjual di suatu tempat dan melihat barang yang ingin kita beli. Yang kedelapan, Tokopedia. Di sini kelebihan dari Tokopedia, yang pertama, penampilan website adalah yang paling utama dengan dominasi warna hijau yang terkesan segar dan simpel. Yang kedua, Tokopedia itu gratis. Yang ketiga, loading website cukup ringan, terutama di bagian halaman toko dan produk yang sangat minimalis tapi informatif. Berikutnya, kekurangan Tokopedia. Yang pertama, baik itu website maupun aplikasinya sering error. Yang kedua, setelah maintenance, walaupun hanya beberapa jam, tapi problem yang menyusul hingga 1-2 hari. Yang ketiga, tidak tersedia pilihan untuk memblacklist pembeli. Yang keempat, terkadang bisa direpotkan oleh pembeli yang merupakan dropshipper. Yang kesembilan, Fitmate. Kelebihan dari Fitmate, yang pertama, bisa memilih kualitas ukuran video yang Anda inginkan dengan sangat mudah. Yang kedua, dapat melakukan penggunaan video yang terdapat dari berbagai situs-situs. Tiga, adanya proses pengunduhan yang sangat cepat. Baik, di bawah ini kekurangan dari Fitmate,
kadang-kadang sering mengalami buffering. Yang kedua, kadang-kadang tidak dapat terkoneksi dengan situs yang terdapat di halamannya, sehingga Anda wajib menunggu beberapa saat untuk dapat kembali terkoneksi dengan situs yang menyediakan layanan video pada aplikasi ini. Yang ketiga, ketika ada unduhan video lebih dari satu, bisa terjadi fungsi kerja dari aplikasi Fitment Anda akan melambat. Yang keempat, adapun memang kualitas sedikit lebih buram. Baik, yang 10, yaitu yang terakhir, keuntungan dari Bank BRI. Keuntungan mobile banking. Yang pertama, layanan mobile banking memiliki kelebihan dibanding internet banking karena relatif mudah dalam mendapatkan konektivitas. Yang kedua, fitur yang sederhana membuat mobile banking melalui ponsel sangat mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, dari sisi keamanan mobile banking bisa mengurangi risiko penipuan karena nasabah akan mendapat SMS ketika terdapat aktivitas pada rekening nasabah, baik setoran atau penarikan uang. Berikut kekurangan mobile banking. Yang pertama, fitur keamanan menjadi salah satu isu penggunaan mobile banking ini. Hal ini setelah para ahli keamanan secara umum setuju bahwa mobile banking lebih aman daripada online banking karena sangat sedikit virus yang menyerang smartphone. Yang kedua, penyebab penipuan ini lebih banyak disebabkan oleh penggunaan mobile banking. Yang ketiga, walaupun sistem online banking punya fitur keamanan melalui koneksi yang terenkripsi sehingga hacker tidak dapat membaca data yang dikirim, namun hal ini tidak berlaku di smartphone. Baik, pada bab 3 penutup terdapat kesimpulan menyimpulkan bahwa website sekarang sudah semakin berkembang dengan penggunaan web sebagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan atau keinginan yang membuatnya. Bagian B, saran. Setelah menganalisa 10 website, saran dari saya adalah sebagai berikut. Untuk keseluruhan 10 website ini ada yang bagus dan menarik. Hanya saja ada tampilan dari beberapa website ini yang terlalu polos sehingga menjadikan website tersebut kurang menarik untuk dikunjungi. Jadi saran dari saya sebaiknya perbaiki tampilan website tersebut. Jangan terlalu polos sehingga banyak orang yang ingin atau minat untuk mengunjungi website mereka. Dan pada halaman yang terakhir terdapat daftar pustaka seperti ini. Baik, sekian dari video yang saya buat, yaitu hasil presentasi makalah yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.